Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas sama-sama tentang 7 pencurahan darah Tuhan Yesus. Nah, di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 14 sampai 19, di situ dijelaskan bahwa darah korban harus dipercikkan 7 kali, dan darah ini untuk pentahiran dan pengudusan bagi bangsa Israel. Dan pengenapannya itu ternyata terjadi pada Perjanjian Baru, yaitu melalui Tuhan Yesus. Ketika dia mengorbankan dirinya, pencurahan darah yang terjadi juga sebanyak 7 kali dan di 7 bagian tubuh yang berbeda. Dan di 7 tempat yang berbeda ini merupakan nubuatan dalam Imamat pasal 16. Setiap kali penumpahan darah terjadi, Tuhan sedang melakukan penebusan tertentu. 7 adalah bilangan kesempurnaan, dan 7 kali penumpahan darah Tuhan Yesus menunjukkan kepada kesempurnaan penebusan. Artinya Tuhan sudah membayar lunas semua yang ada dalam kehidupan kita, dan dia tanggung semuanya itu di kayu salib. Dan saat ini kita akan melihat apa aja 7 titik pencurahan darah Tuhan Yesus. Yang pertama, kita lihat di dalam Lukas 22 pasal 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi kita tahu pencurahan darah yang pertama adalah tetes-tetes darah yang bercampur dengan peluh. Lukas adalah seorang dokter non-Yahudi yang mempresentasikan kisah sejarah Yesus secara terperinci, yang membahas kemanusiaan Yesus lebih banyak dari 3 Injil yang lain. Nah, dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Inilah pertama kalinya penebusan umat manusia oleh darah Tuhan Yesus dimulai. Lukas menjelaskan peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan Lukas juga melukiskan secara detail karena dia mengerti situasi yang sedang dihadapi Tuhan Yesus. Di dalam pengertian medis, bahwa orang yang mengalami tekanan yang sangat berat di dalam batinnya atau stres yang sangat ekstrim, maka pembuluh darahnya dapat pecah atau disebut hematotrosis. Bila pembuluh darah di bawah kulitnya pecah dan berpeluh, maka darah keluar dari pori-pori kulit bersamaan dengan peluh. Nah, pencurahan darah Tuhan Yesus yang pertama ini bukan terjadi di istana Herodes atau Pilatus, tetapi di Taman Getsemani ketika ia mulai berdoa. Dan pada saat itu Tuhan Yesus merasakan tekanan yang begitu berat dalam batinnya, sehingga pembuluh darahnya mulai pecah dan darahnya keluar dari pori-porinya bersama peluh yang menetes. Di Taman Getsemani inilah untuk pertama kalinya kita membaca sepertinya ada kehendak Tuhan Yesus yang berbeda dengan kehendak Bapanya. Selama lebih dari 30 tahun kita tidak pernah melihat bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapanya. Tetapi ketika pergulatan selesai, Tuhan Yesus memilih untuk menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Ia mengatakan, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu ya Bapa." Demikian juga dalam kehidupan kita, karena kehendak manusia itu sesuatu yang amat sangat kuat. Untuk kita sanggup menaklukkan kehendak diri sendiri, maka kita harus ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membayarnya dengan darahnya, supaya kehendak kita pun tunduk kepada kehendak Tuhan. Inilah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah menebus kehendak kita, sehingga kehendak Tuhan atau Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bilug-bilug pada punggung Yesus. Nah, di Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilug-bilugnya kamu telah sembuh." Nah, cara tentara Romawi menyesah dengan cambuk kulit
yang diberi potongan gelas atau batu bahkan logam, dan di ujungnya itu ada kait-kait besi. Jadi ketika cambuk dipukulkan kepada bagian tubuh Yesus dan dikait-kait itu menghujam, maka dagingnya akan robek dan lepas. Bekas-bekas luka inilah yang disebut biluk-biluk. Biluk-biluk Tuhanlah yang membuat kita itu sembuh. Pencurahan darah kedua adalah ketika darah Tuhan Yesus tercurah untuk menanggung setiap sakit penyakit kita, sehingga kita bisa disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Yang ketiga, luka-luka memar di wajah dan di tubuh. Pencurahan darah yang ketiga adalah di istana imam besar, ketika orang-orang meninju dan memukul Tuhan Yesus sehingga terjadi luka memar. Luka memar ini berbeda dengan bilur, karena bilur adalah luka yang terbuka dan ada darah yang keluar, tetapi luka memar adalah luka yang tertutup, sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah tetap berada di bawah permukaan kulit yang kelihatannya sebagai warna biru dari permukaan kulit. Pencurahan darah Tuhan Yesus yang ketiga adalah untuk menanggung kecenderungan kita berbuat dosa dan untuk luka-luka jiwa kita. Ketika kita bergulat dengan kelemahan-kelemahan pribadi kita yang mempunyai kecenderungan berbuat dosa, maka kita tidak memeranginya dengan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak akan mampu. Tapi percayalah, Tuhan Yesus sudah membayar semuanya dengan luka memarnya, yang berarti sudah selesai. Bukan saja perbuatan dosa, tapi juga keinginan berbuat dosa sudah dipunahkan. Sekarang tidak ada lagi dakwaan terhadap kita. Oleh darah Yesus kita memiliki hukum roh yang menghidupkan sebagai ganti hukum dosa dan maut. Lalu yang keempat, luka di kepala oleh karena mahkota duri. Pencurahan darah yang keempat adalah darah Tuhan Yesus yang keluar dari kepalanya. Para tentara mengenakan Tuhan Yesus mahkota duri, tidak hanya di sekeliling lingkar kepala, tetapi sampai bagian atas kepalanya juga kena duri. Duri-duri itu beracun dan mengakibatkan gatal-gatal, dan darahnya tidak dapat membeku atau tidak berhenti keluar. Pencurahan darah yang keempat adalah untuk menebus kemelaratan dan kemiskinan. Kenapa bisa seperti ini? Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 17-19. Itu menjelaskan akibat dosa Adam dan Hawa terkutuk, dan karenanya harus bekerja keras. Di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup berkelimpahan, tetapi di luar Taman Eden mereka mengalami kemelaratan yang digambarkan dengan semak duri dan rumput duri yang dihasilkan dari tanah akibat dari kutuk sebagai konsekuensi dosa mereka. Nah, karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di bagian yang keempat ini, maka semua roh kemelaratan dipatahkan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mau mematahkan kemelaratan dari hidup kita? Karena kita ini harus hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan yang kelima, tangan yang dilubangi paku. Pencurahan darah yang kelima adalah ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tangannya dilubangi paku di Bukit Golgota. Ketika kita membaca dalam Kejadian 39 ayat 3, dikatakan Tuhan menyertai dia dan Tuhan membuat apapun yang ia kerjakan berhasil di dalam tangannya. Ini bercerita tentang Yusuf yang disertai Tuhan, dan segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf berhasil. Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakan kita pun akan berhasil, yaitu semua yang dikerjakan dengan kita berserah penuh kepada Tuhan. Pencurahan darah yang kelima ini Tuhan menginginkan untuk setiap kita mengalami keberhasilan, dan tangan Tuhan mencurahkan darahnya supaya kita mengalami keberhasilan di dalam segala hal oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita itu saat ini sungguh sangat nyata. Yang keenam, kaki yang ditembus paku. Pencurahan darah Tuhan Yesus yang keenam adalah pada waktu kaki Tuhan Yesus ditembus paku di Bukit Golgota. Dalam Ulangan 11 ayat 24 dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan sungai itu
yakni Sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Nah, pencurahan darah yang keenam ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa supaya kita itu mempunyai yang namanya kuasa, kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita bukan umat yang lemah lagi, tapi kita umat yang punya kemenangan. Dan dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan juga, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di dalam ayat ini Tuhan ingin menjelaskan bahwa kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking yang merupakan lambang iblis yang penuh kelicikan. Percayalah, kuasa dan kewenangan itu sudah Tuhan kembalikan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sisi tubuh yang ditikam. Di dalam Yohanes 19 ayat 34 dikatakan, tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Pencurahan darah yang ketujuh ini adalah Tuhan Yesus ditikam dengan tombak pada bagian lambungnya. Tujuan prajurit menikam adalah untuk memastikan kematian Tuhan Yesus, dan ketika ditikam keluar darah dan air, maksudnya keluar darah dan air ini menjelaskan bahwa pada waktu tombak menikam, tombak itu terselip di antara tulang-tulang rusuk dan menembus perikardium yang mengandung sejumlah kecil serum seperti air yang letaknya dekat jantung. Mengapa Tuhan Yesus harus ditikam tubuhnya ketika ia sudah wafat? Kalau kita melihat kitab Kejadian, bahwa Adam yang pertama dibedah sisi tubuhnya ketika ia sedang tidur, maka keluarlah Hawa, istrinya. Dan saat ini Kristus atau Adam kedua itu ditikam sisi tubuhnya ketika ia sedang tidur di dalam kematian sementara. Maka keluarlah jemaat atau pengantin itu, yaitu kita, gerejanya. Ketika ia berkata sudah selesai, maka sekian menit kemudian gereja dilahirkan. Pencurahan darah yang ketujuh adalah untuk lahirnya jemaat Tuhan sebagai pengantin melalui perjanjian Tuhan yang dimateraikan melalui darah dan air. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati kita saat ini semua. Oleh karena pencurahan darahnya, kita ditebus di dalam segala hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.